Anggota Pak ini bukan Sepasang remaja Kota Semarang menjadi objek pemerasan seorang warga sipil dan 2 orang oknum kepolisian. Uang senilai 2,5 juta rupiah hampir melayang. Salah seorang korban kemudian berteriak minta tolong dan membuat warga berkerumun menghampiri mobil terduga pelaku pemerasan. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memberikan keterangan. Dan awal ada terbukti bahwa kedua orang anggota itu melakukan tindak pemerasan terhadap 2 orang korban. Sehingga kemudian langsung kami melakukan tindakan tegas terhadap 2 orang anggota itu. Dan saat ini sudah kita tangani dan sudah kita lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan karena memang terbukti melanggar kode etik Polisi Polri, dan terhadap 2 orang anggota itu kita pastikan akan kita proses hukum secara tuntas. Komisaris Besar M. Syahdudi mengungkapkan kedua oknum polisi dan seorang warga sipil yang melakukan pemerasan awalnya berniat makan malam. Menghampiri mobil itu, kemudian disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Di 2 korban ini merasa ketakutan, akhirnya dipenuhi kurang lebih sekitar 2.500.000. Dugaan pemerasan yang melibatkan oknum anggota Polri sebelumnya menimpa 2 tersangka pembunuhan seorang perempuan yang diduga mereka lakukan pada April 2024 di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Disinyalir tersangka adalah anak dari pemilik jaringan laboratorium kesehatan ternama bernama Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 4 orang rekannya oknum anggota Polri diduga melakukan pemerasan kepada kedua tersangka pelaku. Kabid Propam Polda Metro Jaya telah memutasi dan penempatan khusus kepada mereka. Dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Panglima dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kuasa hukum para tersangka pembunuhan yang diduga menjadi korban pemerasan Roni Sihombing mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kliennya menuntut uang hasil pemerasan tersebut dikembalikan. Dengan adanya peristiwa rekayasa, suap, pemerasan ini kami akan bongkar semuanya. Itu mengalir kepada oknum-oknum APH ya di Polres Jakarta Selatan. Itu mengalir kepada Kanit, ya Kanit Z, Kanit M, kemudian Kasat G, Kasat B, intinya kan seperti itu. Dan pimpinan. Ada kemungkinan bahwa gugatan kami akan perbaiki karena terkait dengan jumlah belum kami munculkan ya, kerugian total, kerugian materialnya. Kita bilang kalau pengakuan dari klien itu 6 miliar ya, uang tunai ya, itu banyak. Belakangan, kuasa hukum kedua tersangka pembunuhan menyatakan mencabut gugatan perdata terhadap ex-Kanit Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Bintoro, ex-Kanit PPA Polres Metro Jaksel AKP Mariana, dan Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Ahmad Zakaria. Majelis Hakim akan menetapkan pencabutan pada 12 Februari 2025. Jadi kita mencabut sementara kita mencabut, namun kami akan melakukan upaya lagi seperti ini untuk menambah pihak berikutnya, sehingga supaya antara positif kami nilai kerugiannya lebih kita masukin lagi, seperti itu.
Lebih jauh lagi, kasus pemerasan oleh aparat kepolisian tak hanya menimpa warga negeri sendiri. Wisatawan Malaysia yang akan menyaksikan konser musik pun menjadi korban. Peristiwa ini terjadi saat mereka menyaksikan konser yang digelar pada 13 hingga 15 Desember 2024 lalu. 45 orang wisatawan Malaysia mengalami pemerasan dengan jumlah uang hasil pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. 18 orang oknum anggota Polri harus berhadapan dengan sidang etik. Putusan tersebut diantaranya menghukum 3 perwira penegak Polri dengan vonis PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Mereka adalah mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba AKBP Malvino Edward Justisia, dan AKP Yudi Triananta Syaiful. Pemerasan dalam berbagai bentuk dengan korban yang beragam oleh oknum aparat penegak hukum harus segera diakhiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum. Presiden Prabowo telah memberi peringatan dengan kalimat yang sangat jelas. Rakyat adalah pemberi mandat yang wajib dilindungi. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, kan dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Masih soal polisi, kabar beredar di media sosial, polisi mengadakan razia hingga mengejar para petani pengguna motor hingga ke sawah. Benarkah? Is it news or hoax?